dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2003 angkatan 2. Perkenalkan, nama saya adalah Otingkos Simanulang SPD, guru SD Negeri 173510 Natam, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 22 tahun 2003, nomor PPG 20154000546635 dan NIK PPG 923341147. Pada hari ini, Senin 4 Desember jam 11 WIB, saya akan praktek uji kinerja di kelas 4 SD Negeri Natam dengan tema 5 pahlawanku dan materi sifat-sifat cahaya. Anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi sifat-sifat cahaya. Tapi sebelumnya, sebagai umat beragama, kegiatan kita buka dengan doa. Doa dipimpin oleh Stefania. Alvin, Adelina, Bernard, Christine, Cynthia, Edo Judika, Laura, Marisa, Nesra, Nata, ya hadir semua kan? Iya, bagus. Pada kesempatan ini kita tunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia, maka kita menyanyikan maju tak bentar. Ini lagu nasional tentang perjuangan para nenek moyang kita untuk merebut kemerdekaan. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perjuangan para pahlawan. Hari ini siapa nama pahlawan dari Tanah Batak? Bagus. Sisingamaraja adalah pahlawan dari Tanah Batak yang ikut berperang untuk mengusir penjajah. Ya, bayangkan negara kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad atau 350 tahun. Tapi sayangnya pada saat itu semua kerajaan masih terpecah, ya, belum bersatu, ya.
Ada kerajaan sistem raja dari Batak, kerajaan Patimura, ya, kerajaan Tiku Umar dan lain-lain. Tapi setelah bersatu, maka negara kita merdeka. Tadi pahlawan dari Batak itu Sisinga Mangara. Di mana tempat kelahirannya? Di Mangara. Pernah kalian ke sana? Pernah, Pak. Ada Danau Toba di sana? Ada, Pak. Pernah kalian berjalan-jalan di tepi Danau Toba? Pernah, Pak. Pernah kalian lihat apa yang kalian lihat di dalam ayat itu? Bayangan. Iya, bagus. Kenapa ada bayangan kita di situ? Karena ada sinar matahari memancarkan cahaya. Itulah tema kita pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, silakan dulu berdiri. Buka mulut 3 kali. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Buka mulut 3 kali. Buka mulut 2 kali. Buka mulut 1 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Iya, silakan dulu. Tepuk tangan, silakan dulu. Ya. Dari sini nanti ada jawaban LKPD-nya, ya. Teman-teman, jadi Caca berharap setelah teman-teman menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan juga teman-teman dapat menjelaskan hubungan cahaya dan alat penglihatan. Di sini mengaku siapa yang bangun pagi kalau melihat lampu atau melihat cahaya matahari matanya silau sekali. Ya, itu yang Ciko sering rasakan pada saat kita bangun pagi. Ternyata teman-teman pada saat bangun pagi mata kita silau oleh cahaya lampu atau cahaya matahari. Teman-teman perlu diketahui loh, ternyata yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contohnya seperti percobaan ini. Lakukan percobaan dengan mengarahkan senter ke papan atau tembok melalui botol atau gelas bening. Setelah kamu coba, maka cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, teman-teman di sini coba bercermin di depan cerminnya masing-masing. Tentu kamu akan melihat bayanganmu bukan di cermin itu. Nah, cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan mata seperti cermin, sehingga cahaya memantulkan kita di cermin. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya seperti percobaan berikut. Lakukan percobaan dengan mencelupkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air. Pastikan gelas beningnya, teman-teman. Cahaya membuat pensil di dalam air terlihat dibelokkan atau seakan-akan patah. Kamu dapat melihat bukan? Pensil dalam air tersebut terlihat patah. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Teman-teman, sebagai informasinya, tahu tidak? Ternyata cahaya itu dapat menembus benda bening dan cahaya juga dapat dipantulkan oleh benda gelap. Jika ia mengenai benda gelap, maka cahaya itu dapat dipantulkan. Teman-teman, kira-kira apa ya hubungan cahaya dengan indera penglihatan?
Kira-kira indera penglihatan kita itu apa ya? Nah, teman-teman, setelah ini silakan menonton video selanjutnya ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Tadi kita sudah mendengar atau melihat video tadi itu tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama tadi apa sifatnya? Cahaya dapat menembus benda bening. Apalagi cahaya dapat apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Apa lagi? Cahaya dapat merambat Iya, cahaya dapat merambat lurus. Itulah sifat-sifat cahaya. Para teliti, apa yang dimaksud dengan cahaya? Apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Ya, itu tentang cahaya. Sumber cahaya, ya, apa itu sumber cahaya? semua benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Semua benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Contohnya apa? Contohnya matahari, bintang, lampu, api unggun, api, lilin, dan lampu senter. Ya, itulah sumber cahaya. Bagaimana sifat-sifatnya yang tadi? Satu, cahaya merah lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, diuraikan. Perhatikan nomor satu, cahaya merambat lurus, ya. Cahaya merambat lurus. Contoh cahaya merambat lurus yaitu cahaya matahari Masuk ke dalam dalam ruangan ruangan melalui celah-celah kecil. Apalagi cahaya lampu senter merambat lurus. apalagi Cahaya proyektor yang menghitung cahaya. iya, yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap seperti air dan cermin, ya. Pemantulan cahaya dibagi dua. Yang pertama, pemantulan teratur. Yang kedua, pemantulan bau atau diffus. Cahaya dapat dipantulkan. Contoh cahaya yang dapat dipantulkan saat kita bercermin dapat melihat bayangan diri kita. Karena itu diperhatikan. Iya. Apakah kalian setiap pagi bercermin? Iya. Iya, bagus. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya yang dapat dibiaskan, pensil yang dimasukkan ke dalam air di dalam gelas akan tampak bengkok. Yang kedua, dalam dengan terlihat menjadi dangkal. Ya, sedangkan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Ya. Contoh cahaya dapat menembus benda bening yaitu cahaya matahari pagi yang menembus kaca rumah. Sedangkan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Ya. Contoh cahaya yang dapat diuraikan, peristiwa terjadinya pelangi. Kapan pelangi muncul? Dan terkena sinar matahari. Pada waktu apa? Pada waktu sore hari. Itu tempatnya di bagian timur. Disitulah pelangi dapat kita lihat. Pelangi itu banyak warnanya kan? Iya, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, ungu. Apa yang kita pelajari tadi
kita praktekkan, ya. Apa kalian sudah paham? Sudah. Ya, yang pertama dari apa sifat-sifat cahaya itu? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, Cahaya dapat menembus benda bening. cahaya dapat menembus Benda benda bening. bening. Yang ketiga, Cahaya dapat dimantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Ya, setelah kita memahami tentang sifat-sifat cahaya, sekarang kita akan mempraktekkan keempat sifat-sifat cahaya tersebut. Kelompok 1, mana yang dipraktekkan tadi? Yang mau dipraktekkan, terserah kalian memilih, ya. Kelompok 1, cahaya dapat menembus benda bening. Kelompok 2, Cahaya dapat merambat lurus. iya, cahaya dapat merambat lurus. Kelompok 3, Cahaya dapat dibiaskan. cahaya dapat dibiaskan. Kelompok 4, Cahaya dapat dimantulkan. cahaya dapat dipantulkan, ya. Siapkan alat dan bahannya yang Bapak sudah perintahkan kemarin. Akan kita coba hati-hati untuk mempraktekannya. Dari kerjanya itu nanti akan kalian dapat mengisi LKPD ini. Sudah siap mempraktekkan? Iya, ini RKPD untuk kelompok 1 hasil dari percobaannya nanti. Ya, ini hasil dari percobaannya nanti dituliskan di situ. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, bagus. Kerjakan dengan baik, tapi praktekkan duluan. Praktekkan duluan. Berdiri yang sudah dapat mempraktekannya itu. Alatnya bagusin, ya. Alatnya sambil dibagusin. Cepat. Jadi kita akan coba presentasikan dari apa yang kalian praktekkan tadi, ya. Apa yang kalian praktekkan? Ya, bagus. Yang pertama, kelompok 1. Silakan maju. Presentasikan apa yang telah kalian praktekkan tadi. Mana alat bahagia? Ya, silakan. Ceritakanlah kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban. Tuliskanlah tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada untuk sekali menggunakan ejaan yang benar. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. 2. Cahaya dapat merambat lurus. 3. Cahaya dapat dipantulkan.
dapat menembus benda bening, alat dan bahan, senter, alat dan gelas plastik. Hasil pengamatan bahwa cahaya dapat menembus benda-benda bening. Kesimpulan bahwa cahaya menembus benda bening. Apakah benar yang dibacakan oleh kelompok 1? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Buku siapa ini? Sampaikan kawan-kawan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusikan, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada untuk menggunakan pilihan yang benar. Mempelajari sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dibentulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. 6. Percobaan. Cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan. 3 buah karton yang dilubangi dan 1 buah senter. Hasil pengamatan mempelajari bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kesimpulan dari hasil praktik kami bahwa cahaya dapat merambat lurus. Apakah benar yang dibacakan kelompok 2? Benar, Pak. Ada yang mau ditanggapi? Tidak, Pak. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 3. Selamat pagi teman-teman, di sini kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang cahaya dapat dibiaskan. Kenalan bersama kelompokmu, ceritakanlah kembali secara tertulis berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, untuk dan menggunakan ejaan yang benar. Belajar sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya dapat dibentulkan. 4. Cahaya dapat menembus benda bening. 5. Cahaya dapat diuraikan. Laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Nama percobaan. Cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. 2 buah gelas dan 2 buah pensil. Hasil pengamatan. Mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan kami bahwa cahaya dapat dibiaskan. Apakah benar yang dibacakan kelompok 3? Benar, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil bahwa cahaya dapat dibentulkan. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, untuk dan menggunakan ejaan yang benar. Cahaya dapat dibentulkan. Percobaan cahaya menggunakan alat dan bahan, yaitu 2 cermin datar dan 1 senter. Membentulkan cahaya senter harus menggunakan cermin dan coba kamu arahkan cermin ke posisi yang berbeda dan gunakanlah lebih banyak cermin. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya dapat dibentulkan. 4. Cahaya dapat merambat lurus. Laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya.
dan 1 senter. Hasil pengamatan bahwa cahaya dapat dipantulkan ke berbagai layar atau cermin. Kesimpulan, sifat-sifat cahaya bahwa cahaya dapat dipantulkan. Ya, apa tanggapi dari kelompok 4? Tidak, Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Bagus, dari yang kita pelajari, berarti kalian hampir sudah memahami, ya. Berdasarkan penilaian saya, ya, ada yang lebih mantap, ya. Ini akan saya kasih ke kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa tadi ketuanya? Silakan berbaris dengan baik. Ya, ini sedikit untuk penghargaan supaya berprestasi ke depannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita akan evaluasi mandiri. Ya, coba kerjakan ini berdasarkan dari hasil apa yang telah kita pelajari. Ada lagi yang belum siap? tidak, Ya, baik. Terima kasih kalau sudah siap. Mari saya kumpulkan. Itulah materi kita pada pagi hari ini tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama kali apa sifat-sifatnya? Cahaya dapat merambat virus. Yang kedua, cahaya dapat yang ketiga, yang keempat, ya, itulah sifat-sifat cahaya yang perlu kita pahami di dalam pembelajaran kita ini. Apa yang menarik dari materi kita pada hari ini? Mengetahui sifat-sifat cahaya, mempraktikkan sifat-sifat cahaya. Itulah yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi. Pimpin. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Yang ketiga dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah dapat dilenturkan. Mari kita pahami bersama. Ya, bagus. Terima kasih. Akhirnya dari buku paket halaman 8 itu yang mau dikerjakan di rumah. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Silakan ditutup dengan doa. Berikanlah mereka kesehatan dan jauhkanlah dari mereka mara bahaya. Dan Tuhan berikanlah kami juga kesehatan agar kami bisa pulang ke rumah kami dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Siap kepada Bapak Guru kita, hormat berat.